Dari obrolan ini, aku melihat sebuah cycle yang berulang terus-menerus, dan ini membuatku jadi paham kenapa orang makin susah cari jodoh. Yang aku baru lihat perspektifnya adalah aku mencoba memposisikan diri sebagai wanita berusia 30-an something, masih single. Itu aku bakal ngapain ya? The common answer would be, ya karena aku feeling lonely, gak punya pasangan, aku akan mencari connection dong di tempat lain. Jadi tempat lainnya itu adalah circle pertemanan. Tapi karena circle pertemanan ini juga nggak kita pilih secara sadar, jadi ujung-ujungnya same gender circle gitu loh yang akhirnya kumpul jadi satu. Kalau aku masih single, ya aku hanya akan berkumpul dengan teman-teman cewek-cewek lainnya. Dan semakin aku kumpul sama teman-teman cewek, semakin jauh aku dari mendapatkan pasangan lawan jenis gitu. Karena kan waktuku banyak dihabisin sama cewek, jadi aku nggak ngerti cowok kayak gimana. Dan apa yang aku obrolin sama cewek-cewek tentang cowok tuh begini, cowok tuh begitu, ya akhirnya sibuk asumsi dan segala macam kalau tidak dijalanin secara sadar. Dan semakin seperti itu, semakin feeling lonely. Balik lagi, feeling lonely akhirnya membuat kita mencari connection yang kita tahu itu adalah cewek-cewek. Ya udah, kita fokus ke sana, dan semakin kita kumpul sama cewek-cewek, semakin jauh kita dari laki-laki. Jadi kayak ngulang aja terus gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat kemudian cewek-cewek ini terpisah secara jauh dari cowok-cowok, dan apa yang harus dilakukan supaya bisa meningkatkan probabilitas ngedapetin jodoh lawan jenis? Ya kalau aku jadi cewek, mau gak mau aku harus proactively cari circle-circle yang isi cowok-cowok, tapi circle yang masih open terhadap lawan jenis kegiatannya maksudnya. Jadi kayak aku gak mungkin gabung sama klub futsal cowok-cowok karena it's something yang cowok-cowok banget dan gue gak bisa masukin gitu kan. Yang akhirnya bisa didapetin ya either it's network profesional, atau kayak hobi yang ringan-ringan, bulu tangkis gitu-gitu, atau paddle yang masih bisa dimainin sama dua gender. Ya itu, at least aku jadi lebih punya teman cowok. Nah tapi nyaman gak bisa punya teman cowok, karena sebenarnya teman cowok ini kan akan melatih kita untuk sharpening our skill gitu loh terhadap cowok. Jadi mungkin sebelum ketemu kamu, kenapa akhirnya kita cocok, aku udah mengasah pisauku dengan 22 laki-laki lainnya gitu loh. Jadi akhirnya pas ketemu kamu tuh kayak udah tajem nih, langsung tepat sasaran, hit gitu. Dan ya itu proses yang gak bisa di skip. Struggle-nya proses mencari jodoh adalah ya kita harus keluar dari circle kita, harus sendiri untuk akhirnya ngedapetin orang-orang baru. Dan itu yang mungkin udah orang feeling lonely dan mencari connection dengan same gender, terus gue harus lonely-nya 2 kali lipat gitu. Gue gak dapat waktu untuk spend time with my same gender friends. Ya aku akhirnya lonely-nya 2 kali lipat nih ketika ngusahain cowok. Dan itu yang mungkin bikin orang kayak takut, gak kebayang what if gue gak dapet cowok tapi juga gue gak punya teman sekarang kayak gitu. Dan akhirnya stuck di circle kenyamanan sama. Aku baru ngeliat cycle itu, terus kayak I think that's my realization sih. Dan kalau misalnya tadi obrolan kita adalah berarti apa yang dibutuhin, informasinya, ya informasi yang menyadarkan bahwa lah ya juga ya anjir, gue kalau terus di same sex atau same gender, maksudnya same gender circle, ya gue gak akan pernah dapetin pasangan lawan jenis gitu. Karena gue gak tahu mereka kayak gimana, jadi lebih mudah dibodohi dan segala macam gitu-gitu.